Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat sosial semuanya dalam keadaan baik dan sehat walaupun saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan puasa ini selalu menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan seperti thumbnail kita hari ini sahabat sosial, info terkini, benarkah BLT mitigasi risiko pangan cair mulai hari ini? PKH dan BPNT dicairkan, catat batas akhirnya. Nah tentunya sahabat sosial semuanya ya, kami kali ini akan menginformasikan informasi sesuai dengan thumbnail kita hari ini. Dan tentunya sekali lagi sebelum kita memulai informasi ini, kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat-sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi yang terkini dan terupdate tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, langsung saja kita bahas tentang informasi kita kali ini mengenai tentang benarkah BLT mitigasi risiko pangan cair mulai hari ini. Nah tentunya untuk yang pertama ini teman-teman semuanya, saya jelaskan dulu bahwa untuk bantuan mitigasi risiko pangan ini ada dua. Yang pertama adalah bantuan mitigasi risiko pangan yang berbentuk barang. Yang kedua adalah bantuan mitigasi risiko pangan yang berbentuk uang. Nah untuk yang pertama adalah mereka yang mendapatkan bantuan mitigasi risiko pangan, yaitu yang berbentuk barang, yaitu berbentuk beras 10 kg. Nah tentunya ini sudah memasuki bulan Maret dan tentunya pasti mulai dicairkan. Namun berdasarkan pantauan kami ya dari berbagai media sosial ya, untuk bantuan mitigasi risiko pangan yang berbentuk beras 10 kg ini sudah mulai dicairkan. Bahkan bukan hari ini tetapi mulai dari 2 hari kemarin sudah ada yang mulai menyalurkan untuk beras 10 kg di tahap ketiga ini. Nah tentunya kami sekali lagi mengingatkan bahwa untuk teman-teman yang tidak mendapatkan beras 10 kg ini ya, artinya mereka tidak mendapatkan lagi. Karena mengapa? Karena mengingat bantuan beras 10 kg ini diambil menggunakan data P3KE yang dikelola oleh Kementerian PMK. Jadi teman-teman yang kemarin dapat dan hari ini tidak mendapatkan lagi. Jadi memang kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan data DTKS penuh ya, artinya mereka yang mendapatkan bantuan BPNT ya, atau mereka mendapatkan bantuan PKH karena mereka terdata sebagai data DTKS ya. Karena waktu itu memang seluruhnya untuk penerima beras 10 kg itu sepenuhnya diambil dari data DTKS. Namun karena ada perubahan kebijakan ya, karena sebagian diambil menggunakan data P3KE, maka banyak juga teman-teman kita yang tidak mendapatkan lagi. Jadi itu penjelasannya untuk beras 10 kg ini. Nah kemudian benar ya apa yang diinformasikan oleh teman-teman kita ya, konten kreator yang lainnya ya, bahwa menyatakan bahwa bantuan mitigasi risiko pangan itu sudah dicairkan ya. Bahkan hari ini mulai banyak beberapa daerah yang kami melalui pemantauan kami itu sudah dicairkan ya. Ingat ini adalah beras 10 kg, bukan bantuan mitigasi risiko pangan yang berbentuk uang ya, yang beberapa kali mengalami pengunduran ya, dimundur ya, sampai dengan dijanjikan untuk dicairkan yang berbentuk uang ini sampai dengan sebelum lebaran nanti. Nanti kita update lagi informasi untuk mitigasi risiko pangan Rp600.000 ini. Nah kemudian informasi kita yang selanjutnya adalah PKH dan BPNT dicairkan ya. Nah untuk PKH dan BPNT juga kami informasikan bahwasanya untuk BPNT terus dicairkan ya. Masih banyak juga yang komen-komen di video-video saya bahwa mereka sampai sekarang masih zonk. Nah untuk teman-teman yang masih zonk ya, silakan saja di cek ATM-nya lagi, karena hampir menyeluruh sekarang semua bank baik BNI, Mandiri, BRI maupun Bank BSI telah melakukan proses pencairan untuk BPNT periode Februari dan Maret ini dengan total yaitu Rp400.000.
Kemudian yang untuk PT Pos Indonesia ya, untuk PT Pos Indonesia ada dua. Yang pertama yang mereka dicairkan langsung 3 bulan dari Januari, Februari, dan Maret ya. Januari, Februari, dan Maret mereka akan mendapatkan uang dengan total Rp600.000. Jadi ini ya teman-teman yang dari kemarin heboh bahwasanya ada uang yang dicairkan Rp600.000 secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Itu adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT yang periodenya dari Januari, Februari, dan Maret ya, bukan bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah mereka yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia untuk periode Februari dan Maret. Nah, untuk periode Februari dan Maret juga disalurkan melalui PT Pos Indonesia ya. Jadi total mereka mendapatkan uang sebesar Rp400.000 disalurkan secara tunai juga melalui PT Pos Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin-kemarin masih menunggu kapan pencairan melalui PT Pos Indonesia, sekarang sudah waktunya ya. Jadi teman-teman silakan saja saat cari informasinya supaya teman-teman semua mendapatkan danom ya, atau undangan untuk pengambil bantuan sosial ini. Jadi silahkan teman-teman ya hubungi ya atau tanya di kantor pos terdekatnya apakah sudah mulai dicairkan untuk BPNT tahap 2 ini, karena mengingat beberapa daerah sudah mulai bergerak kantor posnya. Nah, sedangkan ya ini perlu teman-teman catat ya, ada batas akhir untuk penyaluran ya, dan pencairan melalui PT Pos ini ya teman-teman. Mengingat bahwa kita diberi waktu lebih kurang 1 minggu untuk proses pencairan atau penyaluran dana bansos ini, mulai dari tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret. Jadi teman-teman silakan saja ya yang kira-kira mendapatkan bantuan untuk PKH maupun BPNT ya di periode ini, silakan saja disalurkan bantuannya, karena mengingat waktunya yang diberikan hanya 1 minggu. Kemudian untuk yang PKH-nya ini adalah mereka yang tersalurkan untuk periode Januari dan Februari ya, Januari, Februari, dan Maret ya. Kalau untuk PKH-nya melalui PT Pos Indonesia itu langsung 3 bulan sekaligus, dan di sini ya ada lagi susulan bahwa mereka akan disalurkan juga bareng dengan BPNT ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada teman-teman kemarin yang menanyakan bagaimana ketika saya sudah pindah alamat tetapi ada PRT atau RW yang menyampaikan undangan untuk pengambilan bansos itu ya, difotokan lewat WA, apakah bisa diambil di kantor pos yang lainnya. Nah, perlu kami ingatkan kepada teman-teman semuanya ya, biasanya untuk pencairan melalui PT Pos ini, setiap PT Pos mempunyai kebijakan masing-masing yang mereka berlakukan. Jadi apakah bisa? Tentunya kalau untuk kota-kota besar, biasanya kalau untuk pos yang pusat ya, atau ada yang pos yang besarnya itu bisa ya, tetapi masih satu daerah yang sama ya. Jadi misalnya di cabang yang kecil tapi ada lagi cabang yang lebih besar, bisa seperti itu. Tetapi kalau memang sudah berbeda wilayah, biasanya tidak bisa dilakukan pencairan, karena setiap nama ya, setiap data itu dipegang oleh posnya masing-masing. Jadi tidak semua pos memegang data penerima manfaat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya yang perginya jauh atau di luar kota ya, tetap ini bisa hanya dilakukan, kebanyakan pos hanya menerima ketika data mereka ada di posnya masing-masing. Jadi kalau tidak ada datanya maka tidak bisa disalurkan seperti itu ya teman-teman, peraturan mengenai mekanisme pencairan ya melewati PT Pos ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kami juga mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan share. Kemudian juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, dan juga kami mohon untuk di subscribe. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.